Rifka Tarsiana. Saya Zulkifli Siwa. Nama saya Raisya Karini Dayang. Kita di sini mau jelasin tentang DNA, RNA, dan kromosom. Jadi yang pertama ada kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatif ketika pembelahan sel terjadi. Jadi kelompok kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Nah, kromosom ini ada dua jenis, namanya autosom dan genosom. Terus bagi-bagi kromosom. Yang pertama ada kromatin. Kromatin merupakan salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Sentromer ini adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindle. Yang ketiga ada konektor. Ini adalah merupakan bagian dari sentromer. Benang spindle ini melekat pada kinektor selama masa pembelahan. Nah, jenis-jenis kromosom itu ada 4. Yang pertama ada kromosom telosentrik, hanya memiliki satu lengan yang terletak di ujung. Yang kedua ada kromosom metasentrik, memiliki 2 lengan dan terletak di tengah. Kromosom submetasentrik memiliki kedua lengan yang hampir sama panjang dengan bentuk sentromer terletak di tengah. Yang keempat ada kromosom akrosentrik, memiliki 2 lengan yang tidak sama panjang. Kedua, saya ingin menjelaskan tentang RNA. RNA merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam sekuensi genetik. Dalam dogma pokok sentral genetik molekular, RNA menjadi perantara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. RNA juga berperan dalam menerjemahkan informasi genetik dari DNA menjadi protein yang digunakan oleh tubuh. Ada fawas nggak? Yang kedua yaitu ada fungsi RNA. Fungsi RNA yaitu berperan dalam proses ekspresi genetik termasuk transkripsi pembuatan mRNA dari DNA dan translasi penerjemahan mRNA menjadi rantai asam amino. Perbedaan dengan DNA, RNA memiliki gula ribosa, DNA memiliki deoksiribosa. RNA ditemukan di sitoplasma dan nukleus, sedangkan DNA terutama di nukleus. RNA adalah rantai tunggal DNA ganda. RNA berfungsi dalam sintetis protein, sementara DNA sebagai penyimpan informasi genetik. Bahasa nitrogen pada RNA A, G, U, C, dan DNA A, G, T, C. Terakhir saya akan menjelaskan tentang DNA. DNA adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA terdiri atas 2 rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Ada 2 macam basa nitrogen penyusun DNA, yaitu basa purin yang terdiri atas basa adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri atas basa timin dan sitosis. 2 rantai DNA ini saling berikatan pada bagian basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Basa nitrogen A berikatan dengan T, sedangkan G berikatan dengan S. Antara A dan T dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan antara G dan S dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Fungsi DNA yang pertama, DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik sifat pada materi DNA yang unik, membuat peneliti tertarik untuk lebih lanjut lagi mempelajari tentang DNA. Berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. DNA digundul ke dalam 46 kromosom. Yang ketiga, ekspresi informasi genetik DNA adalah dasar dari kehidupan. Ini adalah molekul kompleks yang terdiri dari 4 jenis basa yang silang terhubung seperti tangga dan dipelintir menjadi spiral. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.